Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Rahmawati Rizky Mahfudzoh dengan NIM A1I124023. Yang kedua ada Siti Rizky Awalia dengan NIM A1I124025. Yang ketiga ada Cici Faradilan dengan NIM A1I124038. Yang keempat ada Siti Fatimah Biarangkuh Zulqodah dengan NIM A1I124070. Yang kelima ada Muhammad Mahmud dengan NIM A1I124099. Yang keenam ada Ningsih Asmiranda dengan NIM A1I124103. Dan yang terakhir ada Nur Hasanah dengan NIM A1I124105. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian, Konsep, Prinsip, dan Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus maupun anak berbakat istimewa, untuk belajar bersama di sekolah reguler tanpa adanya diskriminasi. Dalam video ini, kami akan membahas 3 hal utama. Yang pertama yaitu konsep pendidikan inklusi, yang kedua prinsip-prinsip pendidikan inklusi, dan yang ketiga landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud dengan NIM A1I124099. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang konsep pendidikan inklusi. Pada awal, pendidikan khusus menerapkan pembelajaran model segresi, yaitu yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus atau sekolah luar biasa terpisah dari teman-teman sebayanya. Dengan kata lain, di sekolah ini, anak berkebutuhan khusus dipisahkan dari sistem sekolah yang diselenggarakan secara reguler. Misalnya, sekolah luar biasa mulai jenjang taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah luar biasa, sampai sekolah atas luar biasa. Sekolah dengan model segresi tersebut menerima siswa dengan hambatan yang sama. Maka ada sekolah luar biasa tuna netra, tuna rungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalarasa. Dari sudut pandang peserta didik, model segresi merugikan. Kerugian tersebut sebagaimana pandangan Reynolds dan Bridge tahun 1988 antara lain bahwa model segresi tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofi, model segresi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, mereka dipisahkan dengan masyarakat pada umumnya. Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segresi relatif mahal. Nah, sekian materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky Awalia dengan NIM A1I124025. Di sini saya akan membahas terkait konsep pendidikan inklusi, di mana TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, maupun hambatan majemuk dengan kurikulum, metode, sarana, dan guru khusus. Model segregasi ini memang menguntungkan bagi guru dan administrator, namun bagi peserta didik justru bisa merugikan. Depdiknas tahun 2007 menjelaskan bahwa model segregatif tidak menjamin anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi secara optimal karena kurikulum berbeda dari sekolah biasa dan tidak menyiapkan mereka berinteraksi dengan masyarakat normal. Akibatnya, perkembangan emosional dan sosial menjadi terbatas, interaksi berkurang sehingga memunculkan kesepian, perasaan rendah diri, bahkan perilaku stereotip yang semakin membatasi perkembangan mereka. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akan menjelaskan pengertian pendidikan inklusif. Menurut Staub dan Beck pada tahun 1995 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus dari tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di sekolah reguler.
Hal ini menjelaskan bahwa di kelas reguler merupakan tempat belajar yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus, tidak memandang jenis kelainannya dan gradasinya. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Steinbeck dan Steinbeck pada tahun 1990 bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah harus menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, namun tetap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan inklusif juga dirumuskan dalam seminar AGRA pada tahun 1998 yang dihadiri dan disetujui oleh 55 anggota dari 23 negara. Definisi ini yang kemudian juga diadopsi dalam South African White Paper on Inclusive Education. Definisi pendidikan inklusif yang dirumuskan adalah yang pertama, lebih luas dibandingkan pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, non-formal, dan informal. Yang kedua, mengakui bahwa semua anak dapat belajar. Yang ketiga, memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan semua anak. Yang keempat, mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak yang meliputi usia, jenis kelamin, etnis, suku, kecatatan, status HIV/AIDS, dan lain-lain. Yang kelima, merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. Yang keenam, merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif, menurut Stokes pada tahun 2002. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dijelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan pendidikan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminasi kepada semua peserta didik yang mengalami kelainan secara fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang poin kedua, prinsip pendidikan inklusi. Dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah inklusi, Depdiknas 2007 telah merumuskan prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah inklusi. Yang pertama itu prinsip motivasi. Prinsip motivasi, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Di sini, guru perlu mengenal secara mendalam siswa, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pembelajaran yang sebenarnya tidak perlu bagi siswa. Yang ketiga, prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungannya, serta interaksi banyak arah. Yang kelima, prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya. Dalam menyerap materi pembelajaran, kecepatan maupun keterlambatannya dalam belajar dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan belajar masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tahun 2011, pendidikan inklusif diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip pemerataan dan peningkatan. Prinsip ini berupa upaya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan kepada semua anak. Yang kedua, prinsip keberagaman. Penyelenggaraan pendidikan hendaknya didasarkan pada keragaman dan perbedaan peserta didik secara individual dari aspek kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhannya. Sekolah pun hendaknya mengenal, merespon kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan mengakomodasi pembelajaran peserta didik yang berkebutuhan khusus secara tepat. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mampu menciptakan lingkungan sekolah dan kelas yang ramah, kondusif, dan bermakna untuk mengembangkan kemandirian peserta didik. Hal itu dapat dicapai dengan penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, dan pemanfaatan sumber dengan maksimal. Yang keempat, prinsip keberlanjutan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak diselenggarakan pada jenjang tertentu, namun harus berkelanjutan baik pada jenjang sekolah tingkat dasar, menengah, pendidikan tinggi, jalur formal, non-formal, informal, dan berbagai jenis pendidikan lainnya. Yang kelima, prinsip keterlibatan. Pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya harus melibatkan seluruh komponen pendidikan seperti masyarakat, keluarga, dan teman sebaya. Penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitar juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Perkenalkan, nama saya Cici Faradilan dengan NIM A1I1240038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 menjelaskan ada 3 landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Terkait dengan landasan filosofis, Abdul Rahman dalam Kemdikbud tahun 2011 mengemukakan bahwa landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan secara vertikal maupun horizontal. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dan sebagainya. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku, bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus juga bagian dari kebinekaan yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem pendidikan harus mewadahi interaksi semua peserta didik agar tercipta sikap saling menghargai, asah, asih, dan asuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai landasan yang kedua, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis tentang pendidikan inklusif memberikan kerangka dasar bahwa implementasi pendidikan inklusif memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Nah, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum atau yuridis yang terkait. Dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945, Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ditambahkan juga dalam Ayat 2 dalam pasal yang sama, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian pada pasal 48 dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dalam hal aksesibilitas pendidikan dinyatakan dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2. Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian Pasal 32 Ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam penjelasan pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Kemudian pasal 45 ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan. Landasan empiris. Penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah atau kelas khusus terbukti tidak efektif dan cenderung diskriminatif, sehingga pendidikan segregatif hanya disarankan secara terbatas dengan identifikasi yang tepat. Hasil meta-analisis membuktikan bahwa pendidikan inklusif memberi dampak positif bagi perkembangan akademik dan sosial anak berkebutuhan khusus maupun teman sebayanya. Selain itu, pendidikan inklusif mendapatkan dukungan dari berbagai momentum internasional dan nasional, diantaranya yaitu Deklarasi HAM tahun 1948, yang kedua yaitu Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang ketiga yaitu Konferensi Dunia Pendidikan untuk Semua yaitu tahun 1980, yang keempat Resolusi PBB nomor 48/96 tentang kesempatan setara bagi difabel tahun 1993, yang kelima yaitu Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi tahun 1994, yang keenam Komitmen Dakar tentang pendidikan untuk semua tahun 2000, yang ketujuh yaitu Deklarasi Bandung Indonesia menuju pendidikan inklusi tahun 2004, yang kedelapan yaitu Rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005. Pendidikan inklusif dipandang sebagai pendekatan peningkatan kualitas sekolah untuk semua, cara menjamin setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas di komunitasnya, dan kontribusi bagi masyarakat yang menghargai perbedaan. Adapun kesimpulan dari video kami hari ini adalah pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak berbakat istimewa, untuk belajar bersama di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif memiliki 3 pilar utama, yaitu konsep pendidikan inklusi yang menekankan kesetaraan dalam pembelajaran, prinsip-prinsip pendidikan inklusi seperti pemerataan, keberagaman, kebermaknaan, keberlanjutan dan keterlibatan, serta landasan filosofis, yuridis, dan empiris yang memperkuat pelaksanaannya di Indonesia. Dengan penerapan pendidikan inklusif, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan yang adil, merata, dan menghargai keberagaman setiap peserta didik. Demikian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen pengampu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.